إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Seperti biasa di majlis yang mulia ini, Jumat pekan yang kedua, kita membahas kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana hadis yang sedang kita bahas adalah hadis Jibril. Hadis yang sangat agung sekali, berisi tentang prinsip-prinsip dasar Islam, perkara-perkara yang agung di dalam agama Islam, di mana hadis ini berisi tentang hakikat Islam, iman, ihsan. Sehingga para ulama menyebutkan hadis ini merupakan ummus sunnah, induk dari sunnah, induk dari hadis-hadis yang lain. Kalau di dalam Al-Quran kita dapati ada satu surat yang disebut dengan Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah. Maka demikian pula al-hadis yang merupakan ummus sunnah adalah hadis Jibril. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang hakikat iman kepada Allah, cakupan iman kepada Allah. Di antara konsekuensi iman kepada Allah yaitu kita mengimani bahwasanya Allah itu ada. Dan juga telah kita jelaskan bahwasanya keberadaan Allah itu ada di langit, istiwa alal arsh, beristiwa di atas arsh. Dan juga di antara cakupan iman kepada Allah, mengimani uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Maka berikutnya pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan mengupas dan mengkaji tentang al-imanu bil malaikah, iman kepada para malaikat. Berbicara tentang iman kepada malaikat ini sangatlah luas.
yang insya Allah nanti kita akan sebutkan cakupan-cakupan iman kepada malaikat. Karena yang kita pahami selama ini, kita hanya mengatakan iman kepada malaikat, tidak mengetahui kandungan-kandungannya. Maka perlu kita jabarkan tentang perkara-perkara apa saja yang wajib untuk kita imani tentang iman kepada malaikat. Iya, al-imanu bil malaikah aslun min usulil iman. La yasihu imanu abdin ma lam yu'min bihim wa tasdiqu biwujudihim. Iman kepada para malaikat merupakan pokok di antara pokok-pokok perkara iman, yang mana keimanan seseorang belum sempurna. Orang itu belum dikatakan beriman kepada Allah sampai dia beriman kepada malaikat, membenarkan tentang keberadaannya. Di antara bukti iman kepada malaikat merupakan usulul iman, pokok-pokok dari keimanan adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 285, di mana Allah berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Rasul beriman dengan apa yang Allah turunkan kepadanya. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman adalah, ini kata Allah, orang-orang yang beriman adalah setiap orang yang beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan iman kepada Rasul. Yang mana keimanan ini, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul adalah satu kesatuan. Tidak boleh seseorang mengimani perkara satu ini tapi mengingkari yang lainnya. Belum dikatakan beriman kalau dia hanya beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada kitab Allah, tidak beriman kepada malaikatnya. Ya, dan juga Nabi ketika ditanya tentang perkara iman, apa itu iman? Beliau menjawab di antaranya al-imanu bil malaikah. Sehingga apabila ada orang yang mengaku beriman tetapi dia mengingkari adanya malaikat, maka dia berada dalam kesesatan yang sangat jauh, berada di atas kesesatan, sebagaimana Allah sebutkan secara langsung dalam surat An-Nisa ayat 136. Allah berfirman, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur, mengingkari Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat pada kesesatan yang sangat jauh. Iya, ini menunjukkan tentang pentingnya al-imanu bil malaikah. Kemudian poin berikutnya yaitu kita mengenal kedudukan malaikat. Ketahuilah jamaah sekalian, malaikat memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki kedudukan khusus, gelar khusus yang tidak ada pada makhluk yang lain.
Apa gelar kemuliaan yang Allah tujukan kepada para malaikat? Yaitu di mana mereka digelari dengan sebutan ibadun mukramun. Ibadun mukramun, hamba yang dimuliakan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 26, ketika Allah menyebutkan tentang malaikat, bal ibadum mukramun la yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Bahkan mereka adalah hamba yang dimuliakan, yang tidak mendahului pembicaraan, dan mereka adalah makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan julukan ini, ibadun apa? Mukramun. Ibadun berarti mereka itu disebut sebagai hamba. Dan ingat ya mas sekalian, ketika Allah menamakan makhluknya dengan hamba, abdun, itu menunjukkan keistimewaan baginya. Mungkin kalimat ini kita anggap rendah, hamba sahaya menurut kita, tapi di sisi Allah, ketika makhluknya itu diberikan predikat hamba, maka itu menjadi makhluk yang istimewa. Lihat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki dengan hamba. Seperti misalnya dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Lihat di sini, Allah sebut Nabi kita dengan sebutan hambanya. Ya, demikian pula malaikat dikatakan ibad, hamba. Dan juga ini memiliki konsekuensi tersendiri jamaah sekalian. Jika malaikat disebut sebagai hamba, maka mereka tidak sedikit pun memiliki keistimewaan rububiyah, memiliki keistimewaan uluhiyah. Karena hak-hak rububiyah, hak-hak uluhiyah hanya siapa yang punya? Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa hak-hak rububiyah? Yang mencipta, yang memberikan rizki, yang memberikan keamanan, itu hanya Allah. Malaikat tidak bisa. Hak-hak uluhiyah hanya Allah yang punya. Zat yang berhak diibadahi hanyalah Allah, sedangkan malaikat tidak punya hak untuk itu. Naam, kalau kita pelajari, malaikat memiliki tugas yang berbeda-beda. Ada yang bertugas untuk mencabut nyawa, ada yang bertugas untuk menurunkan hujan. Maka itu semua tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, inzaluhum manazilahum. Kita wajib menempatkan kedudukan mereka di atas kedudukan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahum ibadullah, mereka adalah hamba Allah. Seperti manusia dan jin, ma'murun, mukallafun, mereka diperintah, mereka dilarang, dan mereka semuanya adalah mukallaf. Karena kalau kita perhatikan, makhluk Allah itu banyak. Ada jin, manusia, malaikat, hewan. 4 makhluk ini yang mukallaf 3, jin, manusia, dan malaikat. Adapun hewan itu ghair mukallaf. Iya. Kemudian yang kedua tadi ibadun apa? Mukramun. Iya. Hamba Allah yang dimuliakan. Dengan apa Allah memuliakan mereka?
Allah memuliakan mereka dengan sifat yang tidak ada pada manusia dan juga yang tidak ada pada jin. Apa itu? La ya'sunallah ma amarahum wa annahum qaimuna biwadhaifihim allati amarahumullah bil qiyami biha. Mereka adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan mereka taat. Berbeda dengan manusia, berbeda dengan jin yang mereka terkadang berbuat maksiat. Adapun malaikat tidak. Iya. Nah, kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelahnya kita mengetahui kedudukan malaikat, maka berikutnya kita akan sebutkan cakupan iman kepada malaikat. Apa saja hal-hal yang wajib kita imani berkenaan malaikat? Iya. Dan tentunya pembicaraan ini adalah pembicaraan yang berkaitan dengan perkara gaib, perkara yang kita tidak tahu asal usulnya, sehingga berbicara tentang masalah ini kita nggak boleh ngasal, tidak boleh mereka-reka, tidak boleh berlandaskan dengan perasaan, apalagi mimpi. Karena yang membuat syariat ini rusak, agama ini rusak, apabila beragama itu berdasarkan dengan mimpi. Ya, kadang ada orang yang bermimpi mengatakan haddatsani rabbi fi manami, telah menceritakan kepadaku Robku di dalam tidurku untuk mengamalkan amalan-amalan ini, amalan-amalan itu, sehingga bertambahlah amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga agama ini menjadi rusak. Padahal sebaik-baik kita beramal adalah mengikuti Al-Quran was sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, al-iktisadu fi sunnah khairun, mencukupkan dengan apa yang datang dari Nabi SAW itu lebih baik dari menambahi perkara syariat yang tidak ada dasarnya. Iya. Maka di antara kandungan iman kepada malaikat, yang pertama, kita wajib mengimani bahwa mereka itu ada. Walaupun kita tidak pernah melihat, walaupun kita tidak pernah bertemu, tidak pernah bersentuhan, tidak pernah mendengar kalau ada orang yang bertemu dengan malaikat, tetapi kita wajib al-imanu bihi, wajib mengimani akan keberadaannya. Inilah yang membedakan antara akidah ahlus sunnah wal jamaah dengan akidah ahlul bid'ah wal ahwa. Karena di antara orang-orang liberal, orang-orang orientalis, yang mereka lebih mengedepankan akal dalam beragama, yang mereka beragama itu yang penting ada nyatanya, ada realnya. Adapun sekedar kabar, informasi yang tidak jelas mereka tidak yakini. Makanya mereka terkadang tidak mengimani adanya azab kubur, adanya nikmat kubur. Kenapa? Enggak real, enggak ada kenyataan. Demikian pula mereka meyakini bahwa malaikat itu hanyalah sebuah simbol kebaikan. Mereka meyakini bahwasanya malaikat itu tidak ada, hanyalah sebuah simbol kebaikan. Sehingga dengan keyakinan seperti ini, mereka juga meyakini kebalikannya. Kejelekan simbolnya apa? Syaitan. Jadi syaitan, malaikat hanyalah sebuah simbol. Ketika ada orang yang berlaku kezaliman, berbuat jahat, makanya kadang disebut kesetanan.
Ya. Artinya dikatakan menjadi simbol keburukan. Malaikat hanyalah simbol kebaikan. Jelas ini merupakan akidah yang kufur, akidah yang tidak dibenarkan. Maka malaikat itu bukanlah sifat kebaikan, syaitan itu bukanlah sifat keburukan, tapi nyata ada, walaupun kita tidak pernah melihat. Dan secara khusus mereka diciptakan dari cahaya, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min marijim min nar wa khuliqa adam mimma usifalahu. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan manusia diciptakan dari tanah. Iya, ini makhluk Allah yang disebut mukallaf. Jin, malaikat, manusia. Jin diciptakan dari api, sehingga ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk ini dengan berbeda asal usulnya. Kalau ada yang bertanya, kenapa tidak ada syaitan? Kenapa tidak ada iblis? Ya Allah sebutkan itu hanya 3, jin, manusia, malaikat. Mana syaitan, mana iblis? Maka ketahuilah jamaah sekalian, syaitan ataupun iblis ini termasuk jenis bangsa apa? Bangsa jin. Syaitan, iblis bukanlah makhluk tersendiri, tapi mereka adalah bangsa jin. Sebagaimana manusia ada yang muslim, ada yang kafir, demikian pula jin ada yang muslim, ada yang kafir. Jin muslim maka dikatakan muslim. Jin kafir yang suka mengganggu manusia, durhaka kepada Allah, maka mereka disebut dengan istilah syaitan. Rajanya syaitan adalah iblis. Sebagaimana Allah sebutkan, inna iblis wada'a arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma yab'asu sarayahu. Kemudian dia pun mengutus pasukan-pasukannya, yaitu bala tentaranya para syaitan untuk menggoda manusia. Setiap kali selesai mereka menggoda manusia, mereka memberikan laporan kepada iblis, dan seterusnya. Jadi syaitan adalah makhluk Allah ya, yang termasuk bangsa jin. Nah, kalau ada yang bertanya, kalau memang malaikat diciptakan dari cahaya, cahaya apa? Karena banyak kita meyakini bahwasanya asal usul makhluk yang ada di muka bumi ini, yang ada di dunia ini, manusia, jin, itu berasal dari Nur Muhammad. Maka ini perlu kita luruskan. Ini adalah termasuk perkara yang gaib, yang setidaknya kita harus memiliki hujah yang kuat. Dan kalau kita telusuri, ternyata hadis-hadis yang menyatakan segala sesuatu itu berasal dari Nur Muhammad adalah hadis yang palsu. Bukan saya yang mengatakan, tetapi para ulama alul hadis. Silakan cek, silakan buka kitab-kitab para ulama yang menjelaskan masalah ini, bahwasanya tidak ada istilah apa yang disebut dengan Nur Muhammad. Iya. Nah, lalu kalau memang malaikat diciptakan dari cahaya apa? Walam yubayyin lana ar-rasul ayyan nuri hadzal ladzi khuliqu minhu walidzalika fa innana la nastati'u an nakhudha fi hadzal amr limazidi min tahdidin li'annahu ghaibun lam yarid fihi ma yuwaddihu aksar min hadzal hadis. Dan ternyata Nabi tidak menjelaskan tentang asal usul cahayanya.
dari cahaya apa malaikat diciptakan. Sehingga kalau memang tidak dijelaskan, ya sudah, kita hanya mengatakan malaikat diciptakan dari cahaya, titik. Jangan kita mengada-ngada malaikat diciptakan dari Nur Muhammad, malaikat diciptakan dari cahaya bulan, dari cahaya matahari, atau dari cahaya ini, cahaya itu. Ini termasuk perkara gaib yang kita tidak boleh ngarang, ya. Dan sebatas kita mengetahui malaikat itu diciptakan dari cahaya, tidak mengetahui dari cahaya apa, itulah bentuk keimanan, itulah bentuk pembenaran. Karena yang dimaksud dengan iman adalah kita percaya, yakin 100%, tanpa kita disuruh untuk mencari tahu hakikatnya. Pahami ini. Ini merupakan batasan perkara iman. Contoh, kita wajib mengimani adanya alam barzah. Ketika kita mati, maka kita siap untuk didatangi oleh malaikat munkar dan nakir. Ia akan bertanya tentang man rabbuk, wa man nabiyyuk, wa ma dinuk. Sudah, cukup sampai di situ. Kita nggak perlu memperluas bagaimana bentuk malaikatnya. Nanti malaikat nanyanya pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Arab. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita nggak tahu. Ya, nggak tahu jawabannya karena memang tidak dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi ini poin yang pertama. Ya, beriman kepada malaikat itu mengimani bahwa malaikat itu ada. Walaupun kita tidak pernah melihat, karena memang suatu hal yang mustahil manusia bisa melihat malaikat. Ya, kecuali setelah menjelma menjadi makhluk yang lain, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah mengizinkan untuk melihat malaikat Jibril dengan rupa aslinya. Iya. Poin yang kedua, di antara cakupan iman kepada malaikat, yaitu beriman kepada sifat-sifat malaikat yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antara sifat-sifat malaikat yang dijelaskan oleh Nabi? Yang pertama, lil malaikati ajnihatun kama akhbarana Allah Ta'ala faminhum man lahu janahan wa minhum man lahu salasah au arba'ah. Di antara sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa malaikat itu memiliki sayap. Iya. Dalam surat Fatir ayat 1 Allah mengatakan alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusannya. Uli ajnihatin, mereka itu memiliki sayap. Ada yang punya 2 sayap, 3 sayap, bahkan 4 sayap, dan seterusnya. Fa fi sahihil Bukhari an Abdullah bin Mas'ud annahu qala ra'a Muhammadun Jibrila lahu sittu mi'ati junah au janah. Nabi kita Muhammad SAW melihat rupa asli malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril memiliki berapa sayap? Sittu mi'ah, berapa? 600 sayap. Iya, malaikat Jibril dengan rupa aslinya memiliki 600 sayap.
Dan sekali lagi saya sampaikan, udah, kita hanya mengimani ini, malaikat punya sayap. Tidak boleh kita melakukan tasbih atau takyif. Apa itu tasbih, apa itu takyif? Yaitu menyerupakan atau membagaimanakan. Jangan kita bayangkan malaikat punya sayap, berarti sayapnya seperti burung Garuda. Berarti sayapnya ya seperti yang digambarkan di film-film itu kan. Seorang wanita atau laki-laki terbang pakai tongkat yang di ujungnya ada bintang, dalam keadaan belakangnya ada apa itu? Ada sayap. Nggak boleh. Ya, ini sama saja dia menjelaskan sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syariat. Ya, kita tidak boleh mengada-ngada. Dan mereka memiliki jasad yang sangat besar. Ya, apa kata Jabir bin Abdullah? Rasulullah SAW bersabda, "Uzinali an uhaddisa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsh." Aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara tentang malaikat dari malaikat Allah, yaitu malaikat pemikul arsy. Inna ma baina syahmati udunai ila atikihi masirata sab'imi'ati am. Aku diizinkan untuk berbicara tentang malaikat pemikul arsy, antara telinganya dan pundaknya itu jauhnya melakukan perjalanan 700 tahun. Masirata sab'imi'atin. Jadi jarak antara telinga dan pundaknya itu seperti kita melakukan perjalanan berapa? 700 tahun. Berarti gede nggak ini? Gede banget, besar, dan manusia tidak ada apa-apanya. Iya. Dan mereka diciptakan dengan rupa yang sangat bagus, ala suwarin jamilatin karimatin. Allah sebutkan dalam surat An-Najm ayat 5, "Allamahu syadidul quwa dzu miratin fastawa." Ya, disebutkan maksud dari ayat ini yaitu dzu manzorin hasan, memiliki rupa yang bagus. Kemudian juga diantara sifat malaikat yang disebutkan oleh Nabi SAW, la yusafuna bin zukurah wal inasah, tidak disifati dengan kejantanan atau juga kewanitaan. Artinya malaikat itu tidak memiliki nafsu, tidak memiliki jenis kelamin, berbeda dengan manusia. Ya, walaqad dhalla fi hadzal majal musyrikul arab alladzina kanu yaz'umuna aw yaz'amuna anna al malaikata inasan wa za'amu anna haula'il inas banatullah. Keyakinan ini yaitu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin, tidak disebut ada malaikat laki-laki, ada malaikat perempuan. Hal ini menyelisihi akidahnya orang-orang musyrikin Arab, orang-orang kafir di tengah-tengah bangsa Arab, yang mana mereka meyakini bahwasanya malaikat itu adalah perempuan, wanita. Bahkan yang lebih sesat lagi, mereka mengatakan bahwasanya mereka adalah banatullah, putri-putri Allah. Sehingga Allah bantah dalam surat As-Saffat ayat 151, am khalaqnal malaikata inasa wa hum syahidun ala innahum fi ifkihim layaqulun. Ya. Artinya apakah kami menciptakan malaikat ada wanita? Artinya apakah mereka menyaksikan hal ini? Tentu apa yang mereka katakan itu adalah suatu kedustaan. Ini Allah bantah langsung mereka dalam surat As-Saffat ayat 151.
51. Kalau memang mereka ini tidak punya nafsu, mereka juga tidak makan dan juga tidak minum, dan juga tidak menikah, tidak seperti manusia dan jin. Kalau jin punya jenis kelamin gak jamaah sekalian? Hah? Jin, ada jin laki-laki nggak? Pernah lihat emang? Iya, jin punya jenis kelamin. Mana dalilnya? Kita selalu baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal hubais. Iya, aku berlindung kepada Allah dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Manusia ada laki-laki dan ada perempuan, bahkan ada yang ketiga, apa? Banci ataupun bencong. Adapun malaikat tidak ada. La ya'kulun wa la yashrabun wa la yatanakahun. Mereka tidak makan, mereka juga tidak minum, dan mereka tidak menikah, walaupun mereka menjelma menjadi manusia. Ya, ketika malaikat menjelma menjadi manusia di zaman Nabi Ibrahim, sebelum mereka membinasakan kaumnya Nabi Lut, dari sini dapat kita pahami bahwasanya Nabi Ibrahim itu sezaman dengan Nabi Lut. Dan ini menjadi perbedaan antara Nabi kita Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau Nabi kita Muhammad SAW, beliau sendiri yang diutus pada generasi itu. Adapun sebelumnya tidak, banyak nabi dalam satu generasi. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi Lut, sezaman dengan Nabi Ismail. Iya. Nah, kita tahu bahwasanya Allah mengazab kaumnya Nabi Lut dengan azab yang sangat pedih. Faja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kami jadikan permukaan bumi di atas menjadi di bawah, dan kami hujani mereka dengan batu yang keras karena mereka melakukan dosa yang sangat besar, yaitu tindakan homoseksual. Maka Allah pun mengutus malaikat untuk menguji mereka, menguji kaumnya Nabi Lut yang menjelma menjadi manusia yang ganteng, laki-laki yang ganteng. Ya, namun sebelum mereka mendatangi kaumnya Nabi Lut, malaikat mampir dulu ke rumahnya siapa? Nabi Ibrahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 20? Surat Hud surat Hud ayat 70. Apa kata Allah? Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifah qalu la tahaf inna arsalna ila qaumil Lut. Ketika Nabi Ibrahim melihat malaikat yang mana mereka datang bertamu, maka Nabi Ibrahim pun menyuguhkan makanan yang enak. Disembelihkan kambing atau unta, disuguhkan, disuruh makan. Ternyata Nabi Ibrahim melihat aydiyahum la tasilu ila nakirahum, tangan-tangan mereka itu tidak menjamah, atau mereka disediakan tapi nggak makan. Maka fa'au wa aujasa minhum khifah. Nabi Ibrahim curiga, was-was, ada rasa takut juga nih. Siapa ini? Ya, puasa kagak, tapi ternyata cuman dia liatin, atau mungkin hanya sekedar dia pegang saja. Maka mereka mengatakan, para mereka mengatakan, la tahaf, janganlah engkau takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaumnya Nabi Lut. Ini menunjukkan kepada kita bahwa malaikat itu tidak makan dan juga tidak minum. Iya, dan mereka juga tidak pernah capek dalam beribadah. Mereka tidak pernah bosan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka?
Dalam surat Al-Anbiya ayat 20, yusabbihuna al-laila wan nahar la yaftarun. Mereka terus bertasbih siang malam. Ya, siang malam. Dan mereka tidak pernah capek, tidak pernah jenuh, dan mereka nggak pernah tidur. Tidak seperti siapa? Manusia. Ini perbedaan yang sangat mencolok antara malaikat dan manusia. Kemudian juga Allah mengabarkan mereka itu punya tangan. Lihat dalam surat Al-An'am ayat 93, Allah menyebutkan, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah, keluarlah. Ayat ini menceritakan tentang kondisi orang kafir yang dia ketika sakaratul maut, di mana di situ hadir malaikat memukul dengan tangannya, keluarlah. Berarti menunjukkan malaikat punya apa? Punya tangan. Ya, siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah juga sendiri punya tangan, jamaah sekalian. Iya. Tapi itu yang harus kita pahami, kita tidak boleh memalingkan dari mana aslinya. Kita tidak boleh mengingkari Allah itu punya tangan sehingga diterjemahkan kekuasaan. Demikian pula di sini malaikat punya tangan diartikan kekuasaan. Lah, kita wajib mengimani Allah punya tangan, dan ketika kita menetapkan Allah punya tangan, bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Cukup kita katakan Allah punya tangan, tapi tangannya Allah berbeda dengan tangan makhluk. Apa susahnya? Seperti halnya kita mengatakan Allah mendengar, manusia mendengar. Allah melihat, manusia melihat. Apakah penglihatan Allah dengan manusia sama? Berbeda. Kenapa kita menetapkan sifat melihat, mendengar bagi Allah? Manusia pun punya sifat mendengar, melihat, ya. Dan juga manusia punya tangan, Allah punya tangan. Ingat, namanya sama, itu berbeda apa? Hakikatnya. Sering saya sampaikan di sini. Ya. At-tasawi fil asma la yalzam at-tasawi fil haqiqah. Jadi kesamaan dalam nama tidak mesti kesamaan apa? Hakikat. Apa yang saya contohkan itu pernah? Nasi kucing. Nasi kucing. Boleh kita makan jamaah sekalian? Boleh, banyak di pinggir jalan. Nasi kucing, angkringan. Ya. Kereta berjalan dengan cepat, manusia berjalan dengan cepat, pesawat berjalan dengan cepat. Apakah hakikat kecepatannya sama? Berbeda. Kuping gajah, kuping manusia, sama-sama punya kuping. Apakah sama kuping gajah dengan kuping manusia? Beda. Bahkan istilah kuping gajah itu sendiri pun beda-beda. Ada kuping gajah yang enak dimakan. Ini antar makhluk. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini sering saya tekankan. Nah, jadi malaikat itu punya tangan, dan kita nggak bisa mereka-reka bagaimana tangan malaikat. Kemudian juga mereka memiliki sifat tertawa. Allah sebutkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Nabi bertanya kepada Jibril, kenapa saya tidak pernah melihat malaikat Mikail tertawa sedikit pun? Maka dijawab, Mikail tidak pernah tertawa sejak diciptakannya neraka. Iya. Kemudian berikutnya di antara sifat malaikat, di mana malaikat tinggal? Manazilul malaikah. Manusia jelas di bumi. Kalau malaikat di mana? Ternyata dijelaskan manazilul malaikati wa masakinuha as-sama. Tempat tinggalnya malaikat yaitu di langit. Ya. Qala ta'ala takadus samawatu yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi.
hampir-hampir saja langit itu pecah terbelah dan malaikat mensucikan Allah, memuji Allah dan memohonkan ampun untuk penduduk bumi. Nah, ini menunjukkan bahwa malaikat itu berada di atas langit. Bahkan mereka berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat Fussilat ayat 38, ya, fa in istakbaru falladzina inda rabbika yusabbihun. Di sini Allah katakan falladzina inda rabbika, yaitu malaikat berada di sisi Rabbnya di atas langit. Dan juga secara tegas Allah katakan dalam surat Al-Zalzalah, surat apa itu? Afwan, Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat turun. Berarti tempat malaikat adanya di mana? Di atas. Dan mereka turun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun terkadang turun sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun pada malam Lailatul Qadar dan turun semuanya. Tanazzalul malaikah, malaikat turun, warruh, dan secara khusus malaikat Jibril juga turun. Nah, berapa jumlah malaikat yang kita wajib hafal? Itu ada berapa? Ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, ya, Izrail. Nah, ini juga nama malaikat yang wallahu alam ini dari mana asal usulnya kalimat Izrail. Ternyata tidak ada satupun hadis yang menyatakan ada malaikat namanya Izrail. Malaikat apa itu tugasnya? Mencabut nyawa. Ternyata yang disebutkan nama malaikat pencabut nyawa adalah Malakul Maut. Iya. Nanti kita lanjutkan ba'da sholat isya tentang jumlah malaikat. Ini ada pertanyaan, silahkan ditulis. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan sedikit pembahasan tentang al-imanu bil malaikah. Di antara perkara iman kepada malaikat yaitu tentang jumlah mereka. Ketahuilah jamaah sekalian bahwa jumlah malaikat itu bukan hanya 10. Jumlah malaikat yang 10 itu hanyalah malaikat-malaikat yang wajib untuk kita ketahui. Adapun sisanya sangatlah banyak. Dan tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aradta an ta'lama kasratahum fasma' ma qalahu Jibril anil baitil ma'mur. Apabila engkau ingin mengetahui tentang banyaknya jumlah malaikat, maka dengarkanlah apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril ketika menjelaskan tentang Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah tempat yang ada di atas langit yang Nabi lewati ketika melakukan Isra dan Mi'raj. Indama sa'alahu Rasul fil Isra, malaikat Jibril mengatakan hadzal Baitul Ma'mur yusalli fihi fi kulli yaumin sab'una alfi malakin la ya'uduna ilaihi akhiru ma alaihim.
Jibril berkata, ini adalah Baitul Ma'mur, tempat yang dijadikan oleh malaikat sebagai tempat ibadah, sebagai tempat sholat. Setiap harinya ada 70.000 malaikat beribadah di dalamnya, dan terus datang silih berganti. Malaikat yang sudah datang ke situ, maka mereka tidak datang lagi. Jadi setiap hari malaikat datang silih berganti. Ini sehari 70.000. Ya berarti bagaimana kalau 10 hari? Bagaimana kalau setahun? Bagaimana kalau ribuan tahun? Berarti merupakan jumlah yang sangat banyak, lebih banyak dari jumlah manusia. Iya. Dan apakah manusia bisa melihat malaikat? Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya malaikat itu tidak mungkin bisa dilihat oleh manusia dengan rupa aslinya tentunya, kecuali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat itu bisa menjelma, ya, seperti jin bisa menjelma. Manusia bisa nggak jamaah sekalian? Hah? Bisa berubah wujud begitu? Nggak bisa. Bisa juga berubah jadi apa? Babi ngepet. Nah, adapun malaikat bisa menjelma menjadi manusia, dan banyak dalil-dalil yang menyebutkan masalah ini. Di antaranya adalah hadis yang sedang kita bahas. Disebut namanya hadis Jibril, di mana ia menjelma menjadi manusia yang datang kepada Nabi bertanya tentang ilmu. Bainama rajulun, ketika Umar bersama Nabi, datanglah seorang yang rambutnya hitam, pakaiannya rapih putih. Ternyata itu adalah malaikat. Dan juga kisah tadi Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat, dan juga kisah tentang malaikat yang mendatangi 3 orang. Apakah dia termasuk bersyukur atau tidak? Yaitu mendatangi orang yang kepalanya botak, yang punya penyakit kulit, terus satu lagi yang apa? Yang buta matanya. Kisah yang sangat masyhur, di mana malaikat ingin menguji mereka apakah termasuk hamba yang bersyukur atau tidak. Iya. Jadi itu mungkin pemaparan singkat berkaitan dengan al-imanu bil malaikah. Kalau ingin memperluas, ada kitab khusus yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Ashqar yang berjudul Alamul Malaikah, Alam Malaikat, yang saya banyak mengutip dari buku tersebut, dari kitab tersebut. Jadi bagi siapa yang ingin mendalami lebih luas, maka bacalah buku tersebut, sehingga kita akan tahu tentang alam malaikat. Nah, kita buka tanya jawab. Iya. Di sini ada yang bertanya, apakah malaikat juga mati setelah semua makhluk mati pada hari kiamat? Maka jawabannya, nah, al malaikatu yamutuna kama yamutul insu wal jinnu. Malaikat juga mati, mengalami kematian sebagaimana manusia dan jin. Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 68, wa nufiha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan ketika ditiup sangkakala, maka fasa'iqa, hancur makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah.
Jadi ketika hari kiamat ditiup sangkakala, semuanya mati, semuanya hancur. Yang ada di langit dan yang ada di bumi. Yang ada di langit siapa? Malaikat. Kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Siapa? Yang ketika ditiup sangkakala tidak mati jemaah. Siapa jemaah sekalian? Yaitu malaikat yang meniup sangkakala. Iya. Nah, tetapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan mematikannya. Dan juga berdasarkan keumuman firman Allah Taala surat Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu bakal musnah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada yang bertanya, apakah malaikat ada yang mati sebelum ditiupkan sangkakala? Ya mungkin pertanyaan, apakah sekarang ini malaikat ada yang mati atau tidak? Ada yang tahu? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Karena itu termasuk perkara gaib. Adapun kalau pertanyaannya secara umum, apakah malaikat bakal mati? Nah, semua makhluk bakal mati. Di dalam Al-Quran ada beberapa penyebutan penduduk langit, man fis samawati, kayak tadi, ya. Siapakah penduduk langit? Apakah para malaikat? Naam. Sebagaimana tadi kita jelaskan bahwa malaikat tempatnya di langit, berarti menunjukkan kepada kita bahwa penduduk langit adalah para malaikat, ya, para malaikat. Nah, apakah ada bangsa jin? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Iya. Pak Ustadz mohon terangkan tentang Al-Hallaj yang di Irak. Al-Hallaj, Al-Hallaj saya nggak tahu ya. Yang saya tahu itu Al-Hallaj. Ya, Al-Hallaj. Al-Hallaj adalah tokoh Wahdatul Wujud yang meyakini bahwasanya Allah itu bersatu dengan makhluk. Dan tentu ini adalah keyakinan yang tidak benar, ya, keyakinan yang batil, yang menyebabkan kepada kekufuran. Kenapa? Karena sama saja menyamakan Allah dengan makhluk, menghinakan Allah bersatu dengan makhluknya. Sedangkan makhluk adalah tempat kekurangan, sehingga nggak mungkin dikatakan Allah itu bersatu dengan makhluk. Itu yang saya tahu. Tapi kalau Al-Hallaj, wallahu alam, saya tidak tahu. Ya, cukup jamaah sekalian. Semoga kajian ini bermanfaat, menambah wawasan kita, ya. Dan jikalau apa yang saya sampaikan mungkin berbeda dengan ilmu-ilmu yang selama ini kita dapat, maka seyogyanya agar kita lebih mencari tahu, ya. Dan sekarang alhamdulillah di internet, di Google, kita ingin mencari hadis sangat banyak, ya, sehingga sudah saatnya kita beragama ini dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu atau apa kata orang, sehingga itu terjerumus ke dalam taklid buta yang menyalahkan orang lain tanpa adanya hujjah. Iya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan kesehatan dan agar virus corona cepat pergi, sehingga kita hidup kembali normal, tidak dihantui dengan rasa takut dan yang lainnya. Demikian, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, iman kepada kitab atau iman kepada Rasul. Insyaallah nanti kita akan infokan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.